kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karyamu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Alive in Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. Besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. In Jesus, we're alive. Weakness and majesty, in humbleness You came down and rescued me. You gave it all upon the cross as an offering. You traded your life for me.
majesty. In humbleness you came down and rescued me. You gave it all upon the cross as an offering. You traded your life for me. In righteousness you poured out your love so free. And now my soul will worship you as an offering. We come into your presence now in awe, casting all our crowns at your feet. How wonderful the things that you have done. Forever you will reign, glorious. Be lifted up from glory to glory to glory. We offer up the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our lives will shine before you and shout your worth, your glorious. Changing us from glory to glory to glory. Our lives will shine before you and shout your word, your glorious. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mau sharing secara singkat tentang menyanyi. Jadi dari kecil saya bukanlah seorang anak yang mempunyai bakat menyanyi. Di pelajaran kesenian waktu sekolah pun saya merasa kesulitan buat membaca not. Dan waktu saya mengikuti sebuah choir, saya merasa sangat-sangat susah dan saya membutuhkan banyak latihan buat bisa mengikuti choir tersebut untuk membagi suara dan lain sebagainya. Jadi menyanyi ini bukanlah suatu hal yang menonjol dalam kehidupan saya. Tapi semua kekurangan ini nggak membuat saya berhenti buat memuji Tuhan. Saat bernyanyi di gereja, saya akan bernyanyi dengan keras dan sepenuh hati. Bahkan waktu saya harus sambil melayani di belakang layar, saya pun akan ikut bernyanyi. Saya mau baca sebuah ayat dari Mazmur 147 ayat 1. Di sana dikatakan, Haleluya! Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Keselamatan dari Tuhan yang mengisi jiwa saya membuat saya merasakan penuh ucapan syukur, dan salah satu cara untuk saya mengekspresikannya adalah dengan bernyanyi. Memuji Tuhan ini bukan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang bersuara emas, tapi kita semua bisa memuji Tuhan. Kita semua dapat bernyanyi karena pujian yang berasal dari hati yang bersukacita karena kebaikan Tuhan. Jadi saya mau selalu ajak teman-teman semua buat selalu meluapkan sukacita kita lewat nyanyian, pujian, dan sorak-sorai.
Nah, memberikan persembahan syukur bagi pekerjaan Tuhan juga merupakan suatu luapan ekspresi kita akan kebaikannya. Jangan pernah kita berpikir bahwa hanya orang dengan penghasilan tertentu, hanya orang dengan kekayaan tertentu yang boleh memberi, yang layak buat memberi. Jangan pernah membuat batasan kita untuk membatasi Tuhan. Karena waktu kita mau memberi, Tuhan yang akan membuat kita mampu untuk memberi. Dan semua orang yang mengalami berkat Tuhan akan bersuka cita untuk memberi ke rumah Tuhan. Jadi saya selalu mau mengajak teman-teman semua untuk selalu bersuka cita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Nah, mari sebelum kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk berkat yang selalu Kau berikan buat kami Tuhan. Saat ini apapun kondisi kami, seberapapun yang kami miliki Tuhan, kami ingin selalu bersuka cita untuk memberi bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melihat Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh memberikan dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, kalau teman-teman sudah siap memberi, di layar teman-teman sekalian ada cara-cara untuk memberi ke Kolektif Indonesia secara online. Bisa melalui transfer bank, bisa melalui QR code, atau juga bisa melalui link yang bisa teman-teman temukan di account Instagram @kolektifindonesia. Mari kita semua memberi dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Selamat memberi. Hai semuanya, Kolektif Indonesian, selamat pagi. Dan terima kasih sudah bergabung lagi bersama dengan kita beribadah bersama-sama together at home, ibadah online Kolektif Indonesian. Dan jika ada di antara saudara yang baru pertama sekali bergabung bersama kami ibadah di pagi ini, tentunya kami rindu sekali mengenali Anda dan menjalin hubungan dengan saudara. Boleh saya mengajak saudara untuk mengetik kata new di komen atau beri emoji seperti ini. Is it okay? Alright, thank you and God bless you. Oke, mari semuanya umat Tuhan, tenangkan hatimu. Kita berdoa untuk firman Tuhan di pagi ini. Bapa di surga, terima kasih buat segala kemurahan, kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap pribadi. Firman yang saya sampaikan, setiap perkataan-perkataan yang saya sampaikan, bukan hanya sekedar nasihat, bukan hanya sekedar informasi, atau hal-hal yang mendorong kehidupan, memotivasi, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, aku berdoa kiranya pewahyuan Kristus yang personal dan spesifik berbicara ke dalam hidup setiap pribadi. Sehingga firman ini menjadi suatu kehidupan yang nyata dalam setiap hidup kami. Dan nama Yesus semakin dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, leluasalah berkarya ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus semua berkata amin. Kamu, saya mengajak Anda untuk mengetik di komen kata amin. Amin. Perhatikan Alkitab Anda dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Okay? Yes, we know that di Malaysia saat ini kita dipaksa lagi untuk stay at home, working from home. Ini adalah minggu kedua kita dalam masa CMCO. Dan banyak hal yang tidak mengenakkan, ya kan? Tetapi saya mengajak Anda, boleh saya mengajak Anda untuk mengetik hal ini. Tantangan apa yang saudara hadapi saat ini di masa-masa pandemi ini, masa MCO, CMCO, working from home. Tantangan apa yang saudara hadapi saat ini? Boleh saya mengajak Anda untuk please jangan sungkan ketik di komen tantangan yang saudara hadapi saat work from home atau CMCO ini, ya kan? Come on, alright, yes, come on. Saya beri waktu untuk Anda untuk mengetik tantangan yang saudara hadapi. Oke, alright, thank you untuk semua komen-komen Anda. Yakobus berkata kepada kita
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bang, bagaimana mungkin berbahagia kalau di dalam pencobaan? Perasaan ini rasanya tertekan, penuh kekhawatiran. Masa pandemi ini, working from home, makan tidak beraturan lagi. Aku menstok banyak makanan di rumah. Bang, tahu nggak bahwa aku ini ngemil nonstop, sehingga makan nggak beraturan lagi. Jam kerja abang katakan nggak nentu. Kenapa? Saya tidak tahu lagi namanya jam kerja dan mana jam istirahat. Saya bisa kerja dan kelupaan istirahat. Saya bisa juga menjadi kelamaan istirahat, lupa dengan pekerjaan. Sehingga saya sering sekali saat ini menunda pekerjaan, menunda assignment. Ya, karena apa? Tidak teratur lagi waktu-waktu yang namanya lebih waktu untuk produktif, atau waktu ini, waktu itu, dan lain sebagainya. Rasanya saat ini bosan deh. Sudah bosan. Karena apa? Selalu di rumah, 24 hours, selalu stay at home. So, karena bosan, tau nggak apa kerjaan saya? Ngemil, nonton TV, golek-golekan di atas tempat tiduran. Rasanya perasaan ini penuh amburadul. Dan kapan ya pandemi ini berakhir? Aku kesal dengan pandemi ini. Semua rencana aku 2020 semuanya tertunda, tidak terlaksana. Aku rencana menikah di tahun ini, aku harus tunda. Rencana untuk traveling gagal. Rencana untuk memulai usaha juga gagal. Dan rasanya waktu-waktu ini sekarang sulit untuk berencana karena penuh ketidakpastian. Teman-teman semuanya, Yakobus mengajak kita untuk berbahagia dan bertahan dalam pencobaan. Bukan berarti maksudnya saudara berbahagia dengan semua situasi ini, gitu ya. Saudara bukan untuk mensyukuri semua situasi ini, tetapi situasi ini datang dan saudara, kita semua diajak untuk bisa bertahan dalam segala pencobaan. Karena apa? Tentunya di saat saudara bisa bertahan, saudara akan berbahagia. Ya, karena saudara mampu melewati segala masa-masa sukar ini. Oleh karena itu, Yakobus mengajak kita untuk apa? Bertahan dalam pencobaan. Ini menjadi judul khotbah di pagi ini. Bertahan dalam pencobaan. Boleh ketik di komen semuanya. Saya mengajak Anda untuk ketik judul khotbah di pagi ini, bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Saya baca sekali lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Allah, mengasihi Dia. So, walaupun saat ini masa-masa seperti ini tidak mengenakkan buat saudara, satu hal yang saya mau katakan kepada Anda semuanya, tetaplah bertahan. Oke? Bertahan menjalani semua tantangan hidup ini, tantangan di masa pandemi ini. Jangan mendegradasi imanmu di masa-masa sukar ini. Jangan jadikan jangan jadikan situasi yang menentukan kualitas imanmu. Tetapi biarlah iman ini yang akan selalu bisa mengubah situasi. Ya, situasi adalah situasi. Ya kan? Dan tentunya tetap mengasihi Allah. Dan dikatakan di sini ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah
kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Siapa di antara saudara di tempat ini yang online saat ini sungguh mengasihi Allah? Oke? Dengarkan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi Dia akan menghubungkan Anda dengan apa? Bertahan dalam pencobaan. Saudara menangkap kalimat saya? Oke, sekali lagi saya sampaikan kepada Anda. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi Dia akan menghubungkan Anda dengan bertahan dalam pencobaan. Karena Anda sungguh-sungguh cinta Yesus, Anda selalu bertahan melewati masa-masa sukar ini. Karena apa? Karena saudara cinta Yesus, bukan karena hal yang lain, ya kan? Dan dikatakan di sini di dalam Yakobus pasal 1 ini tadi, kata bertahan dalam bahasa Yunani adalah hupomeno. Oke? Hupomeno yang artinya adalah tetap kuat, bertahan, konstan, bertekun. Jadi Yakobus meminta kita hupomeno untuk bertahan ketika kita dicobai, ketika kita melewati masa-masa yang sukar. Ya, tantangan-tantangan hidup ini. Kita tidak diminta untuk menyerang, untuk berperang melawan tantangan-tantangan itu. Saudara perhatikan di sini bahwa segala tantangan akan gimana saya katakan? Tantangan pasti tidak pernah berakhir. Ketika Anda melewati satu tantangan, saudara akan menghadapi tantangan berikutnya lagi. Jadi, saudara perhatikan di sini. Ya, dikatakan saudara nggak perlu untuk berperang melawan tantangan itu. Saudara perlu apa? Yang diperlukan adalah saudara tetap bertahan dan bersabar menjalani. Walaupun aku melewati lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. So, itulah perjalanan hidup, ya. Jadi mari, hupomeno. William Barclay berkata, hupomeno adalah sebuah sikap yang tabah dalam menjalani penderitaan dan berusaha mengubah hal yang sedang terjadi, yaitu apa? Penderitaan tersebut menjadi hal yang mulia dan luhur. So, anggaplah suatu kebahagiaan di saat kamu memasuki penderitaan, menghadapi segala tantangan atau masa sukar. Saudara tetap kuat menjalani hidup, bertahan dalam imanmu. Jangan pernah mendegradasi iman Anda kepada Yesus. Konstan, cintamu kepada Tuhan tidak pernah luntur. Bertekun dalam beribadah, bertekun dalam berdoa, bertekun membaca Alkitabmu, membaca firman Tuhan. Teman-teman, saya mau katakan kepada Anda bahwa badai pasti berlalu. Ya, masa-masa sukar, pencobaan itu semuanya temporary, pasti berlalu. Dan saya mau sampaikan kepada Anda supaya tetap kuat. Jangan kasih kendor, tetap bersemangat. Semangat ngapain? Semangat beribadah, semangat berdoa, semangat baca Alkitabmu, dan semangat menjalin hubungan dengan Tuhan, dengan anak-anak Tuhan. Ya, karena apa? Inti dari semuanya adalah bagaimana kita melewati masa ini. Bukan sekedar kita akan melewati masa ini, tetapi bagaimana kita melewati masa ini. Daud mengatakan, sekali lagi saya sampaikan, walaupun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bukan karena aku akan melewati lembah kekelaman, kata Daud, tetapi bagaimana aku melewatinya, sebab Tuhan besertaku. Jangan pernah menjauh dari Tuhan, tetap bersama Tuhan, tetap cinta Tuhan. Saudara katakan, ku mau cinta Yesus selamanya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, bagaimana badai? Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya kan? Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. So teman-teman semuanya, cinta kepada Yesus selalu memotivasi kita untuk tetap bertahan melewati segala tantangan, melewati segala masa-masa sukar, melewati segala pencobaan-pencobaan. Karena apa? Saudara tetap cinta Yesus. Berapa di antara saudara di tempat ini saat ini cinta Yesus? Alright, come on. Saya mengajak Anda, boleh ketik di komen, katakan I love you Lord. Saya mencintai Yesus. Saya cinta Yesus. Kenapa saya sampaikan hal ini kepada kita semuanya? Orang dapat bertahan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Pasti karena termotivasi suatu hal. Ada orang bertahan tidak jatuh ke dalam pencobaan, motivasinya karena orang lain, karena takut kepada orang lain. Karena dia takut ditangkap polisi dan denda, maka dia tetap memakai masker. Saudara mengerti kalimat saya di sini? Bukan karena menjaga demi kesehatannya dan demi kesehatan orang lain. So, motivasi Anda dalam menghadapi tantangan untuk bertahan dalam cobaan, apa motivasi Anda? Apa yang memotivasimu? Apakah karena cinta Yesus atau karena takut kepada orang lain? Ada orang mentaati lalu lintas karena apa? Takut di stop polisi dan kena tilang atau saman, daripada tentang keselamatan dia dan keselamatan orang lain. Ada orang tidak mau berdosa, melakukan zina karena takut dengan rasa malu dan menjadi depresi karena malu nanti. Ya, apa yang memotivasi Anda untuk tetap bertahan? Saya mau ngajak Anda katakan, tetap cinta Yesus, bukan karena hal lain. My friend, dengarkan. Jika saudara salah, apa yang maksud saya? Jika motivasinya adalah karena pribadimu untuk saudara bertahan menghadapi cobaan, cobaan itu bisa menjadi bumerang buat Anda. Karena akan silih berganti. Karena saudara fokus Anda selalu kepada dirimu dalam menghadapi cobaan, saudara bisa menjadi depresi, menjadi melihat cobaan itu seperti bumerang, ya kan? Tetapi Yakobus menyuruh kita untuk fokus tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Jangan salah fokus, my friend. Ya, di saat saudara fokus tetap cinta Tuhan, saudara pasti merasakan kekuatan yang besar dari Tuhan. Jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Jadi, di saat saudara melihat cobaan-cobaan, cinta yang lebih besar dari segala cobaan itu membuat Anda akan lebih kuat daripada segala cobaan itu. Oke, so sekarang bagaimana kita mengatasi pencobaan? Oke? Jangan katakan pencobaan itu datang dari Tuhan. Ayat 13 berkata demikian, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara menangkap di sini bahwa Allah tidak mencobai Anda. Ya. Jadi, yes, kadang pencobaan datang diizinkan Allah sampai kepada Anda karena Allah ingin menguji iman kita.
Ya. Dan perhatikan, bukan berarti cobaan itu bersumber dari Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mengirimkan suatu cobaan yang dapat memungkinkan Anda jatuh ke dalam dosa. Tidak mungkin Tuhan mengirim sesuatu hal yang bisa memungkinkan Anda jatuh ke tangan iblis. My friend, perhatikan bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini yang mau saya jelaskan kepada kita, bahwa Allah itu tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Allah itu sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oke? Allah itu baik selama-lamanya. Selama-lamanya Allah itu baik, dan Dia dikatakan Bapa segala terang. So, sebagai ilustrasi saya sampaikan tentang matahari misalkan, bahwa matahari itu konstan, selalu, senantiasa, setiap momen, setiap waktu memancarkan energinya, memancarkan cahayanya sepenuhnya. Ya. Jadi di saat kita, belahan bumi di mana saudara berada saat ini mengalami siang karena saudara menghadap ke matahari. Saudara, kita saat itu karena siang, kita merasakan pancaran dari sinar matahari, ya kan? Tetapi di saat malam tiba, bukan karena matahari tidak bersinar lagi, tetapi karena apa? Karena belahan bumi di mana Anda berada sedang membelakangi matahari. So my friend, saya mau sampaikan kepada kita semuanya bahwa anugerah Allah tetap sama. Sama sebagaimana dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasanya itu tetap sama, yang dipancarkan, yang ingin dicurahkan ke dalam kehidupanmu. Tetapi bagaimana orang bisa berkata, aku tidak merasakan Allah lagi, aku tidak merasakan kasih karunia Tuhan? Karena apa? Bukan karena Allah tidak mencurahkan kasih karunia-Nya lagi, tetapi karena saudara menjauh dari Allah. You turn away from Him. Ya. Dan ketika saudara membelakangi Allah dan menjauh dari Allah, saudara akhirnya apa? Saudara berkata, aku tidak merasakan kasih karunia Allah karena saudara yang menjauh dari Allah, bukan Dia yang menjauh. Oke? Dan ketika Anda mulai menjauh dari Allah, keinginan Anda yang dulunya keinginanmu fokus tentang Allah, dan beralih kembali menjadi keinginanmu itu menjadi fokus kepada dirimu. Oke? Dan karena keinginanmu yang fokus kepada dirimu melahirkan dosa, dan dosa yang setelah matang akan melahirkan maut. Inilah sifat dosa. Jangan selalu mengkambing hitamkan namanya. Saudara, ketika saudara jatuh ke dalam dosa, saudara berkata, ini Tuhan gak peduli lagi sama aku, Tuhan tidak peduli dengan aku. Atau saudara berkata, gara-gara iblis, gara-gara setan. Saudara harus mengerti tentang sifat dosa. Lihat ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginanmu sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Diseret dan dipikat olehnya.
Sebagai ilustrasi saya sampaikan hal ini kepada kita semuanya. Buat orang yang tidak suka durian, mungkin ada di tempat ini, saudara yang lagi online saat ini tidak suka durian. It's okay, nggak usah ketik di komen saya, oke? Bagi orang yang tidak suka durian, tidak peduli deh bagaimana saudara ingin menyajikan durian kepada dia, begitu keren dan mungkin Musang King yang grade ya, dan saudara buat penyajiannya begitu keren dan bagus kepada dia, tetapi sekeren apapun dia tidak akan memakan durian itu. Karena apa? Dia tidak suka dengan durian. Kalau saudara ingin menyajikan durian kepada saya, saudara tak perlu ribet, saya akan langsung santap. Oke? Saya akan langsung santap karena saya menyukai durian. Ya. Oke, ada durian lovers di sini. Saya mau sampaikan kepada kita, di saat saudara punya keinginan terhadap dosa, oke? Ketika saudara muncul keinginan terhadap dosa, iblis akan langsung begitu cepat untuk membuka jalan buat Anda. Jadi demikian teman-teman. Iblis itu selalu mengobservasi apa yang sedang kau pikirkan, apa yang sedang engkau inginkan dari saat ini. Dan ketika keinginanmu adalah dosa, dia akan menyajikan jalan, menghidangkan bagaimana supaya Anda bisa jatuh ke dalam dosa dan semakin jauh dari Tuhan. Itulah tujuan iblis. Bahwa apa? Keinginannya hanya supaya saudara jauh dari Tuhan. Oke? So, my friends, sekali lagi saya ingatkan, jangan katakan di saat saudara menghadapi pencobaan itu datang dari Tuhan. Pencobaan mungkin, maybe, kadang Allah izinkan datang pencobaan kepada kita seperti Ayub, ya kan? Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, dan Ayub tidak jatuh dalam dosa. Dan saudara perhatikan di sini, ketika Allah mengizinkan pencobaan itu sampai kepadamu, datang kepadamu, adalah untuk menguji imanmu. Ya, sama halnya seperti guru atau dosen yang selalu menguji muridnya. Saya mau katakan deh, tidak ada seorang guru atau dosen yang berharap supaya muridnya ini gagal ketika menghadapi ujian. No, saya yakin setiap guru atau dosen sangat berharap bahwa muridnya itu akan lulus ketika menghadapi ujian dan lulus dengan nilai yang tinggi. Demikian juga Allah. Allah selalu berharap bahwa Anda lulus ketika menghadapi pencobaan. Saudara menjadi tahan uji. Oke? Sekali lagi saya baca ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Oke, tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. So, bagaimana supaya kita ini tahan uji? Bagaimana cara kita bertahan ketika menghadapi pencobaan? Yang pertama, saya mengajak kita seperti Paulus katakan, memakai perisai iman. Pergunakan perisai iman. Karena apa? Iman yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Iman yang membuat kita untuk mampu bertahan. Karena apa? Saudara masih tetap percaya bahwa Allah bersamamu, dan tidak hanya bersamamu, bahwa Allah bekerja di dalammu, dan bahwa Allah sedang mengangkat engkau, menuntun engkau melewati masa-masa sukar ini, masa-masa pencobaan ini. Karena apa? Karena engkau masih percaya kepada Tuhan bahwa badai pasti berlalu, bahwa besok hidupmu akan lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena apa? Karena engkau masih punya iman. Imanmu masih bertahan di dalam Tuhan. Oke,
So, percaya dan bergantung sama Tuhan membuat kita ini mampu menepis segala serangan iblis. Dan iman akan membuat kita tetap kembali kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa yang saudara butuhkan untuk bisa tahan uji? Yang kedua adalah teguran dan dorongan dari teman rohani. Apa? Teguran dan dorongan dari teman-teman rohani. Oleh karena itu di gereja kolektif ini, di samping saudara setiap hari Minggu datang untuk beribadah bersama-sama, kita mengajak Anda semuanya untuk bisa bergabung dengan small group yang kita sebut adalah Connect Group. Jadi kalau saudara belum bergabung dengan Connect Group, why not? Mulai hari ini bergabunglah dengan salah satu Connect Group yang ada di kolektif. Supaya apa? Di dalam Connect Group itulah kita bisa saling berbagi, saling sharing. Sharing apa? Sharing pergumulan kah? Dan saling menguatkan satu sama lain, saling mendoakan, saling bertanya tentang pergumulan satu sama lain. Oleh karena itu, saudara akan bisa selalu diingatkan tentang apa yang saya maksudkan, tentang bagaimana situasi saat ini, bagaimana keberadaan saat ini, dan akan mendorong Anda terus berjalan di dalam tracknya Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu, my friend, perhatikan. Yakobus berkata, orang yang bertahan dalam pencobaan sehingga tahan uji. Ya, ketika imanmu itu tahan uji dalam satu masa pencobaan, saudara sudah memiliki kekuatan untuk menghadapi tahan uji di pencobaan berikutnya. Pencobaan berikutnya, pencobaan berikutnya, iman kita akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sama halnya dengan otot, ya kan? Otot ini ketika terus mengangkat beban, otot ini akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Mungkin saudara di saat mulai ngangkat barbel yang dimulai dari 2 kilo, otot Anda makin kuat, dan saudara naikkan menjadi 5 kilo. Wah, dan makin kuat. Saudara naikkan 10 kilo, 20 kilo. Sama halnya dengan iman kita. Ketika saudara menghadapi tantangan, cobaan, dan saudara pakai perisai iman, imanmu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Come on, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. So, Yakobus berkata, orang yang bertahan dalam pencobaan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Allah? Saudara perhatikan di sini bahwa Allah sudah menyediakan mahkota, dan setiap mahkota itu sudah diberi label adalah mahkotamu. Diberi label itu adalah mahkota untuk Anda. Ya kan? Mahkota itu menandakan kemenangan buat orang yang berlomba, olahraga, atlet. Itu menandakan suatu kemenangan buat mereka. Itu mahkota. Dan tidak hanya itu, mahkota juga melambangkan kehormatan. Ya. Jadi, mahkota melambangkan kehormatan. So, my friend, saya mau sampaikan kepada kita semuanya, mahkota apa yang akan kita miliki ketika kita bisa tetap menang dan bertahan dalam segala pencobaan-pencobaan. Saudara, mau saya sampaikan kepada Anda semuanya. Kita akan menerima mahkota, yaitu kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Amin. Amin. Tidak ada mahkota yang lebih indah daripada kehidupan kekal bersama Yesus di sorga yang abadi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kasih setia Tuhan, karunia-Mu, kemurahan-Mu, dan kuasa-Mu yang terus bekerja dalam seluruh kehidupan kami, terutama di masa-masa sukar dalam kehidupan kami, masa pandemi ini, masa CMCO, dalam segala season of our lives. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tetap bisa
tetap bisa memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki iman yang teguh, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, dan beribadah. Dan Engkaulah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bukan situasi yang menjadi patokan tentang kekuatan kami, tetapi Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. My friend, mungkin ada di antara saudara saat ini sedang mengalami masa yang sukar dalam kehidupanmu. Satu hal saya mau sampaikan lagi kepada Anda, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagi Anda yang mengasihi Dia, bahwa segala pencobaan-pencobaan itu semuanya temporary, itu hanya sementara. Dan Allah akan mengangkat orang yang mengasihi Dia itu dari satu level kepada level yang baru, dari suatu hal yang baik kepada hal yang lebih baik lagi, dari suatu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan hari demi hari melalui setiap kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkatilah hidup setiap pribadi. Mari semua umat Tuhan, arahkan hatimu fokus kepada Allah. Kita akhiri dengan doa, bahwa Allah memandang engkau dengan penuh kasih, kebanggaan, dengan mencurahkan berkat-berkat materi, berkat-berkat jasmani, dan berkat-berkat rohani, dilimpahkannya ke dalam seluruh kehidupanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Bersama semua berkata, amin. Amin. Terima kasih semuanya. Saya berharap Anda sangat-sangat diberkati dan tetap kuat di masa-masa pandemi ini, masa CMCO ini, my friend. Di masa-masa sesukar apapun, jangan lupa kekuatanmu selalu bersumber dari hubunganmu dengan Tuhan. Tetap beribadah, tetap berdoa, tetap baca Alkitabmu, baca firman Tuhan, dan jalin hubungan dengan Tuhan dan dengan anak-anak Tuhan yang lainnya. Amin. So, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.